Bapak membentuk organisasi baru. Iya. Yang Bapak beri nama Dewan Pimpinan Cabang Generasi Anti Narkotika Nasional. Iya. Bapak jelaskan. Iya. Organisasi GAN ini apa? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Tadi yang pertama kita dari lahirnya di PC Pak, dari pimpinan cabang. Itu bukan kita yang membentuk. Saya dimandat dari pusat, dari Jakarta. Ya, dimandat dari Jakarta untuk membentuk generasi anti narkotika nasional ini. Dan sekarang sudah terbentuk, tinggal SK dan pelantikan. Sudah siap ini? Sudah. Ini harus jelas ini. Tujuannya apa? Yang pertama kita membantu pemerintah dalam hal ini, dalam memerangi narkotika ataupun narkoba. Itu yang pertama. Jadi kita harus bersinergi dengan pemerintah, kepolisian, para penegak hukum Untuk bersama-sama memerangi narkotika dan narkoba itu, Pak. Aristoteles, yakin tak ini GAN ini mampu nanti mendukung pihak aparat ya dan pemerintah daerah untuk melakukan pemberantasan narkoba secara bersama-sama? Terima kasih. Yang pertama mungkin harus kita sama-sama pahami bahwa musuh daripada negara ini ada beberapa hal. Yang pertama ini teroris, korupsi, kemudian narkoba. Ya, ini adalah tiga hal yang menjadi musuh utama dari negara ini. Memang ini harus kita berantas karena ini akan mengakibatkan turunnya atau rendahnya sumber daya manusia, terutama untuk generasi-generasi muda yang akan menjadi pemimpin di negara kita ini sekian tahun yang akan datang. Jadi generasi muda ini harus kita jaga kualitasnya supaya memang tidak atau jangan sekali-kali berkenalan dengan barang haram tersebut. Soal organisasi ini bisa mendukung atau tidak pemberantasan narkoba, ini tentunya ada kemungkinan untuk karena juga harus mengajak atau kerjasama dengan stakeholder yang ada, pemerintah daerah, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Ini untuk kita bersinergi sama-sama untuk memerangi dari narkoba ini, sehingga mudah-mudahan organisasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba di dari lantik. Ya, ini Bapak terbuka dan meyakinkan publik 100 hari pertama setelah dilantik apa yang menjadi target GAN ini di Kabupaten Lahat. Ya. Tadi sesuai dengan visi misi awalnya bahwa lahirnya GAN ini kan adalah untuk memerangi narkotika dan narkoba. Intinya begitu, Pak. Jadi dengan adanya divisi GAN Kabupaten Lahat ini, 100 hari kita semenjak dilantik. Yang pertama kita akan mengadakan tes urin, Pak. Terutama di lingkungan pengurus GAN yang lebih kurang ada 100 orang. Itu yang pertama. Progres pertama. Menjadi contoh dulu GAN ya. Makanya kita susah mencari pengurus itu karena yang kira-kira kemarin itu ada keraguan. Jangan sampai justru nanti positif yang kena positif Pak. Nah, kemudian progres yang kedua, kita akan mengadakan mungkin di APH. Jadi kita secara dadakan akan menghubungi Kapolres untuk mengadakan tes urin di lingkungan Polres Kabupaten Lahat. Terus kejaksaan, terus nanti di pemerintah, termasuk bupatinya, Pak. Semua tes urin. Semua tes urin. Dan kalau soalnya ke narkoba ya tanpa pandang bulu. Iya. Itu visi misinya. Adanya Dewan Pimpinan Cabang GAN Kabupaten Lahat. Kembali ke Pak Teles.
Apa GAN ini hanya nanti bergerak di bidang pencegahan narkotika atau melakukan tindakan bersama dengan apa? Itu yang menjadi prioritas itu adalah pencegahan. Ya, nah, Kalau pemberantasan mungkin domainnya lebih ke penegak hukum. penegakan hukum, Ya. Tapi mungkin kita dapat membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan ini. Memang kita memberikan informasi terhadap peredaran narkoba di tempat ini. Ya, kan pada nanti kalau penegakan hukum itu sudah domainnya pihak yang wajib, maka penegak hukum kan kita lebih fokus ke pencegahannya, karena generasi muda ini yang harus kita lindungi dengan melibatkan seluruh Mengkampanyekan pencegahan. Itu komunitas mana yang akan Bapak sentuh nanti? Jadi begini, Pak, sesuai dengan apa visi dan misi dari perangi narkotika itu. Yang pertama kan kita akan melakukan sosialisasi ke kaum pelajar. Oh iya, Itu yang pertama sekali. sekolah-sekolah lah ya. Ya, sekolah-sekolah baik SMP, SMA yang sederajat itu. Nah, pertama itu kita akan mengadakan roadshow keliling di Kabupaten Lahar. Nah, misalnya 24 kecamatan mungkin 24 kali diadakan. Nah, nanti tinggal kita menyusun program-programnya. Kemudian lanjut lagi nanti ke pemerintah dalam rangka pencegahan. Saking bahayanya ada narkoba di Kabupaten Lahar khususnya. Bisa jadi ini objek ASN, Bisa. objek organisasi, Bisa. ya, Ya. lembaga pendidikan, Aparat perguruan tinggi, pemerintah, aparat pemerintah penegak juga, hukum. penegak hukum juga bisa terjadi ya. Ya. Dan yang penting pada intinya Pak, kenapa kita mengambil dan mau menjadi salah satu pengurus di PC di Kabupaten Lahar ini? Karena kita kasihan dengan Kabupaten Lahar. Ya. Sampai sekarang Kabupaten Lahar ini belum ada BNN Pak. Ini. Iya. Sampai sekarang. Kan Tapi- lucu Pak. Tapi bagaimanapun kita tidak ingin dan tidak punya niat untuk menggantikan Tidak. BNN itu. Tidak, yang penting kita harus sinergi saja Pak. Sinergi saja ya. Bagaimana terbaik supaya Lahar ini kan nanti kita kan kalau sudah dilantik kita kan ada kewajiban Ya. untuk menanyakan kepada APH berapa total yang sudah tertangkap dan berapa yang sudah diadili dan berapa yang sudah masuk penjara. Yang pasti kan pada saat di kejaksaan ya, Iya. cara pemusnahan barang bukti, Iya. Kajari Lahar, Ya. Pak Fitra mengatakan bahwa kasus yang menonjol di Lahar itu adalah narkotika. Ya. Ini padahal dulu pernah kita setujui pembentukan BNN, termasuk lahannya itu sudah pernah ditawarkan di sebelum jadi kantor lurah Bantar Jaya, itu kan pernah ditawarkan untuk kantor BNN. Ya. Ini kan, tapi sampai sekarang belum ada ada bisa follow up-nya. Jadi mungkin karena moratorium ya. Itu kira-kira argumennya. Cukup. Ya. oke. Oke. Tadi Dara, demikian wawancara kami dengan Saryono Anwar selaku ketua gerakan anti narkoba, generasi anti narkoba, Ya. kemudian Nasihat. Jelas sebagai narasumber utama kita yang memberikan masukan, dan kita yakin bahwa GAN nanti akan menjadi pendukung lembaga penegak hukum dan penegak Lahar dalam melakukan pemberantasan narkotika. Sampai jumpa lagi. Ada yang